Rambut adalah mahkota wanita. Begitulah ungkapan lama yang mencerminkan betapa masalah rambut merupakan hal yang sangat penting bagi wanita. Selain itu, rambut indah bagi seorang wanita diidentikan dengan rambut panjang dengan warna hitam berkilau. Namun perkembangan zaman mengubah segala mitos itu. Tren rambut yang terus berkembang melahirkan banyak inovasi rambut menyangkut model rambut wanita. Rambut panjang bukan lagi syarat mutlak bagi perempuan. Karena sudah banyak wanita yang memangkas rambut panjangnya dan Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan Anda bisa menyaksikan berbagai informasi terbaru dan terhangat dari dunia selebriti. Dan inilah kilasannya. Pengalaman beberapa artis yang jadi model iklan berbuntut dengan keterlibatan mereka dalam kasus sengketa dengan pihak produsen. Gugat-menggugat pun tidak terhindarkan. Ada pula gaya dandanan selebriti. Rambut warna-warni dan potongan pendek diperkirakan mulai tidak tren lagi. Para selebriti Indonesia kembali mempertahankan rambutnya yang panjang dan berwarna hitam. Kilasan informasi aktual dari dunia selebriti bisa kita simak dalam galeri selebriti sore ini. Dan jangan lewatkan yang satu ini pemirsa, tentang cinta segitiga yang melibatkan Sultan Jorgi, Nola Ebitri dan pendatang baru Ussy Sulistyawati. Pemirsa, ternyata makin banyak saja artis yang menjadi bintang iklan merasa dirugikan oleh pihak produsen yang mengontraknya. Salah satu contohnya adalah artis Bella Saphira yang saat ini tengah bersengketa dengan pihak Unilever. Hal yang serupa juga dialami oleh penyanyi Memes dan bintang sinetron Yulia Yahya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal itu pemirsa, kita simak penuturan mereka berikut ini. Pemirsa, makin hari makin banyak saja artis yang bersengketa dengan pihak produsen yang mengontraknya sebagai bintang iklan. Kasus gugatan artis Bella Saphira terhadap PT Unilever hingga kini belum selesai. Bella Saphira menganggap PT Unilever yang mengontraknya sebagai bintang sabun Lux telah merugikan dirinya karena masih tetap memajang billboard iklan Bella di saat kontrak telah selesai. Di saat kasus Bella belum lagi selesai berproses di pengadilan, bintang sinetron dan bintang iklan Yulia Yahya juga melakukan hal yang sama terhadap pihak Telkomsel. Yulia yang mendapat kontrak iklan untuk kartu Halo di Jawa Timur merasa kaget ketika pada tahun 2000 mengetahui iklan dirinya masih dipasang. Padahal kontrak dirinya sudah selesai sejak tahun 1996. Lain cerita Bella dan Yulia, lain pula cerita penyanyi Memes. Memes yang dikontrak sebagai bintang iklan salah satu produk penghangat nasi, tanpa sepengetahuan dirinya fotonya telah dipasang sebagai bintang iklan produk sejenis di Medan. Padahal Memes hanya terikat kontrak pada satu produsen saja. Melihat ke belakang tentang kasus ketiga artis yang merasa dirugikan oleh pihak produsen ini, artis Jihan Fahira pernah mengalami hal yang sama. Di tahun 1997, Jihan menggugat pihak kosmetika Nivea karena masih tetap menayangkan iklannya di saat kontraknya telah berakhir. Namun agaknya gugatan Jihan itu tidak menghasilkan hal yang memuaskan. Seringkali dalam kasus seperti ini, pihak artis berada di pihak yang lemah. Lantas bagaimana dengan Bella Saphira, Yulia Yahya dan Memes menghadapi hal itu? Kita bukan ahli hukum gitu, jadi kita butuh orang-orang yang ahli di bidang ini untuk membaca, menelaah, menganalisa gitu secara benar. Kita kan kadang-kadang gini, kalau di kontrak misalnya setahun, tapi setahun tuh meliputi billboard, TV komersial, POS apa dan lain sebagainya, media cetak segala. Nah itu kadang-kadang memang setahun selesai, tapi kadang-kadang pemakaian gambar masih gitu. Dulu saya juga pernah ya waktu itu iklan saya yang multivitamin, zaman dulu banget lagi zamannya saya masih aktif di model. Itu juga gitu, jadi masih keluar padahal kontrak udah habis. Sebenarnya sih mesti nggak boleh, tapi pada kenyataan mungkin begitu yang terjadi. Kita mesti lebih waspada gitu. Sebenarnya Yulia dan pihak pertama, pihak kedua itu mesti ada apa namanya, kita kan saling take and give lah. Berbeda dengan Bella Saphira yang masih menjalani proses pengadilan, gugatan Yulia Yahya terhadap Telkomsel hingga kini menemui jalan buntu di pengadilan. Karena kemarin di pengadilan niaga itu kan karena apa namanya, saksi dari mereka juga mereka nggak datang, jadi hakim menyatakan bahwa tidak dibilang kalah, tapi dipindahkan ke pengadilan negeri gitu, jadi belum tuntas. Apakah Yulia akan melanjutkan terus gugatannya itu? Kemarin setelah pengadilan niaga, Yulia sih mau maju insya Allah ke pengadilan negeri. Tindakan mereka belum ada. Pernahkah antara Yulia dan Telkomsel berusaha menempuh jalan damai? Mereka bikin surat ke lawyer Yulia
mereka akan mengkontrak baru Yulia gitu seharga 125 juta. Itu kontrak baru tahun 2001 sampai 2002. Tapi maksudnya Yulia di sini dengan ada kasus ini bukan masalah kontrak baru, masalah awal dari bagaimana kabarnya dengan dari tahun 97 setelah kontrak Yulia habis sampai 2001 itu. Tapi mereka justru itu yang nggak ada kabar-kabarnya. Tidak seperti Yulia dan Bella yang dapat menggugat pihak yang merugikannya secara jelas, Memes justru tidak tahu siapa pihak yang harus digugatnya. Menuntut ke siapa ya? Yang penting kita udah bikin surat, saya dan Nyoma, surat pernyataan somasi bahwa harus ditarik secepatnya gitu. Jika begitu keadaannya, langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalannya? Akhirnya ditarik tapi bertahap Mbak, karena kan beredarnya di Sumatera aja tuh, untungnya masih di Sumatera aja. Jadi akhirnya ditarik secara bertahap, ya udah akhirnya saya kontrol lagi. Setelah berapa bulan, gimana udah ini belum? Udah sih dia bilang gitu. Ya walau alam sih sampai sekarang saya juga belum kesana lagi. Pemirsa, dibanding dengan artis-artis lain yang mengalami hal yang sama, artis Bella Saphira terlihat lebih ulet dalam menghadapi masalah gugatannya terhadap pihak Unilever. Dalam proses pengadilannya, usaha damai pernah disarankan tapi ditolak Bella. Bahkan pihak Unilever sempat melakukan gugatan balik terhadap Bella karena gugatan Bella dianggap sebagai pencemaran nama baik. Namun Bella sepertinya tidak pernah gentar melanjutkan proses pengadilannya terhadap PT Unilever. Pokoknya kemanapun kita akan memperjuangkan ini, itu udah pasti, kemanapun. Pemirsa, sekarang kita simak gaya hidup selebriti lewat tren rambutnya. Menurut Rudi Hadisuwarno, tren rambut tahun 2002 kembali ke gaya klasik, yaitu rambut hitam dengan model panjang tergerai. Lalu seperti apa tren rambut di kalangan selebriti? Kita simak liputannya berikut ini. Rambut adalah mahkota wanita. Begitulah ungkapan lama yang mencerminkan betapa masalah rambut merupakan hal yang sangat penting bagi wanita. Selain itu, rambut indah bagi seorang wanita diidentikan dengan rambut panjang dengan warna hitam berkilau. Namun perkembangan zaman mengubah segala mitos itu. Tren rambut yang terus berkembang melahirkan banyak inovasi rambut menyangkut model rambut wanita. Rambut panjang bukan lagi syarat mutlak bagi perempuan. Karena sudah banyak wanita yang memangkas rambut panjangnya dan mengganti sesuai dengan tren mode yang berkembang. Tren rambut pendek pernah booming, bahkan ada pula wanita yang tidak sungkan-sungkan tampil dengan model rambut cepak atau botak. Begitu pula dengan warna rambut. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2001 lalu, tren rambut dengan cat warna-warni banyak digemari. Bukan hanya warna-warna soft, tapi juga warna-warna mencolok. Tapi di tahun 2002 ini pemirsa, menurut penata rambut Rudi Hadisuwarno, tren model rambut akan kembali pada hal yang klasik, yaitu rambut hitam dan panjang bagi wanita. Di tengah-tengah tahun ini kelihatannya ada sebagian penata rambut yang mengusulkan atau memperkenalkan tren warna gelap. Saya pikir untuk Indonesia memang nggak semua orang pantas dengan warna terang. Ya, kulit kita kadang-kadang kalau yang kulitnya memang gelap sekali, tentunya warna terang akan sangat tidak cocok dengan kulit kita ya. Jadi warna gelap itu selalu memang menjadi sebagian dari tren warna di Asia. Nggak mungkin di Asia itu semuanya warna pirang muda. Ya, jadi kalau ada yang kulitnya putih bisa dengan warna lain. Tapi untuk orang tertentu yang kulitnya tidak mengizinkan, tetap warna gelap selalu menjadi pilihan saya untuk mereka. Setelah mengikuti tren rambut warna-warni pada tahun lalu, tentulah tidak mudah untuk memulihkan warna rambut seperti semula. Namun menurut Rudi ada perawatan khusus untuk memulihkan rambut ke warna hitam seperti semula. Dengan shampoo dan conditioner yang teratur, setiap cuci rambut pakai conditioner, bisa kerimbat seminggu sekali, bisa memakai masker rambut juga bisa untuk kesan rambut, dan shampoo penghitam rambut juga salah satu pilihan untuk mempertahankan supaya rambutnya tetap mengkilap dan kelihatan lebih gelap. Pemirsa, di tengah perkembangan tren rambut khususnya di kalangan artis yang kerap menjadi trendsetter, ternyata ada pula artis wanita yang tetap mempertahankan rambut panjangnya. Mereka adalah penyanyi Nafa Urbah serta bintang sinetron pendatang baru Putri Patricia. Lalu bagaimana dengan warna rambut? Apakah mereka suka berganti-ganti warna rambut? Pernah sekali-sekali kalau dimerahin, tapi malah bercabang-cabang, rusak dan segala macem. Jadi aslinya aja begini. Tahun ini tren rambut akan kembali ke model panjang dan warna hitam. Apakah mereka akan mengikuti tren itu? Kalau aku sih kebetulan emang sekarang lagi pengen banget rambut hitam dan rambut panjang dan segala macam, sangat bersyukur banget. Jadi buat aku sih suatu anugerah banget ya. Hitam pernah, udah berapa kali ya? Kalau hitam udah 4 kali dulu buat iklan. Terus waktu itu karena sama Tia sempet warna-warnaan rambut, terus cat hitam dia juga. Terus ketiga
karena sinetron. Jadi sinetronnya waktu itu aku potong rambut pendek terus aku itemin. Untuk perawatan rambut panjang, apa yang dilakukan mereka? Seperti biasa, aku 2 atau 3 kali sehari, aku selalu udah pasti harus keramas. Terus tiap 2 minggu sekali aku selalu kerimbat sendiri di rumah, kerimbat pakai kemiri, itu dia. Dan makanya rambut aku sekarang jadi sangat hitam banget gitu.